Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dapur sains fisika, jumpa lagi dengan saya Purwani Handayani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gelombang bunyi bagian 1 ya. Coba letakkan telapak tanganmu di tenggorokanmu. Katakan, halo, saya bisa. Sudah dicoba? Apa yang kamu rasakan? Ada sesuatu yang bergetar. Nah, yang bergetar itu adalah pita suara kalian. Nah, itulah yang menjadi sumber suara. Mau simulasi? Kalian bisa melakukan dengan klik link berikut ini. Ini ada wave interference. Saya ulangi ya. Ini saya nyalakan partikelnya, atau keduanya juga boleh. Nah, kita perhatikan ini ada gelombang bunyi yang kita pelajari masih bunyi. Ini ada variasi frekuensi dan amplitudo. Kita perhatikan bagaimana kalau frekuensinya kita variasikan. Variasikan amplitudonya. Ini kalau kita variasikan frekuensinya. Ternyata kalau frekuensi itu ngaruhnya di tinggi rendah bunyi. Sedangkan untuk amplitudo kuat lemahnya bunyi. Oke, kita kembali lagi ke slide. Bunyi itu merupakan gelombang longitudinal ya. Kita sudah mempelajari pelajaran sebelumnya. Merupakan contoh gelombang mekanik. Syarat terjadinya bunyi itu harus ada sumber bunyi, entah itu apa saja, pokoknya yang bergetar. Ini bisa seperti pita suara, dawai, atau apa saja, pokoknya yang bisa bergetar menghasilkan bunyi itu namanya sumber bunyi. Kemudian gelombang bunyi ini merupakan contoh gelombang mekanik sehingga memerlukan medium atau perantara. Misal udara, air, benda padat, ini semua bisa menjadi perantara. Kalau tidak percaya, kalian bisa mencoba. Kalian berada di tempat yang benar-benar tertutup ya, di ruang tertutup, tidak ada ventilasi, tidak ada celah, maka kemungkinan kalian tidak bisa mendengarkan suara orang-orang yang ada di luar. Kemudian syaratnya ada pendengar. Maksudnya pendengar ini adalah pendengar yang memiliki pendengaran yang masih baik. Misalkan orang, itu berarti telinganya juga masih berfungsi dengan normal. Karakteristik bunyi yang lain ini sudah saya bahas bahwa gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik sehingga memerlukan medium. Jadi walaupun ada sumber bunyi, ada pendengar, kalau tidak ada medium itu tidak bisa tersampaikan. Macam bunyi berdasarkan frekuensi sumber bunyi sering kalian pelajari dulu di SD SMP sudah. Bunyi infrasonik itu adalah bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz, bisa didengar anjing, jangkrik, laba-laba. Kemudian bunyi audiosonik, audio itu pendengaran ya. Ini bisa kita dengarkan contoh oleh manusia, yaitu frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Alias yang kurang dari 20 Hz atau infrasonik ini tidak bisa kita dengarkan. Selanjutnya ada ultrasonik, ini lebih dari 20.000 Hz. Ini dapat didengar lumba-lumba, kucing, kelelawar. Contohnya pemanfaatan USG ya, ultrasonografi. Jadi kalau kalian tahu ibu kalian itu di USG, hamil ya, terus di USG, itu berarti memanfaatkan bunyi ultrasonik ini. Jadi memanfaatkan bunyi, bukan cahaya ya. Nah, kecepatannya lebih besar dari kecepatan bunyi ini dinamakan kecepatan supersonik. Pernah dengar pesawat supersonik? Atau kalian mungkin pernah melihat ada WES gitu ya. Suaranya sudah sampai jauh, tetapi kebalik ya. Pesawatnya sudah hilang tapi baru terdengar mungkin suaranya.
kecepatannya lebih besar. Ini bunyinya terdengar belakangan. Biasanya ada jejaknya ini. Kemudian kuat lemahnya bunyi dipengaruhi oleh amplitudo. Sedangkan tinggi rendahnya bunyi dipengaruhi oleh frekuensi. Seperti yang saya simulasikan tadi, ketika frekuensinya ditinggikan maka suaranya semakin tinggi. Sedangkan amplitudo ditinggikan maka suaranya semakin kuat. Kita ulang lagi. Ini kalau frekuensinya kita tinggikan, nah, ini lemah. Kalau amplitudo, tidak ada amplitudo berarti tidak ada suara. Makin besar suaranya makin tinggi. Aduh, sakit. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah contoh simulasi. Seorang profesor melakukan simulasi tentang frekuensi rendah dan frekuensi tinggi ya. Beliau memakai sumber bunyinya yaitu ampli yang bisa divariasikan frekuensinya. Nah, ini lubang gas metana. Nah, ketika bunyinya dibunyikan, maka hasilnya seperti ini. Frekuensi rendah, frekuensi tinggi. Selanjutnya perambatan bunyi. Ini bunyi dapat merambat melalui benda padat. Contohnya, kalian dulu waktu kecil mungkin mainan telepon-teleponan pakai gelas plastik ya, diberikan tali. Nah, itu contoh perambatan bunyi pada benda padat. Nah, rumusnya V sama dengan akar E per P. Dengan E-nya adalah modulus yang, kemudian V-nya cepat rambat, sedangkan ρ-nya adalah massa jenis. Massa jenis zat padatnya ya. Selanjutnya bunyi dapat merambat melalui benda cair. Kalau di benda cair kecepatan rambatnya dirumuskan dengan akar B per ρ. V-nya adalah cepat rambat, B-nya modulus bulk, dan ρ-nya adalah massa jenis. Sedangkan pada benda gas dirumuskan sebagai akar gamma RT per MR dengan, wah ini belum diedit ya, dengan, bentar, nah ini dengan gammanya adalah konstanta Laplace perbandingan kapasitas kalor pada tekanan tetap dan kapasitas kalor pada volume tetap. Sedangkan R-nya adalah konstanta umum gas, sedangkan MR adalah massa molekul relatif dari gas itu. Selanjutnya, yang lebih lengkap karakteristik bunyi itu dapat direfleksikan, refraksi, difraksi, interferensi, dan seterusnya. Kita kupas satu-satu. Yang pertama adalah refleksi atau pemantulan. Ini contohnya sudah pernah saya singgung. Ini adalah pengukuran kedalaman laut dengan menggunakan sonar. Jadi dipancarkan dari kapal, kemudian dipantulkan. Nah, dihitung waktu tempuhnya berapa. Waktu mulai memancarkan sonar sampai menangkap kembali gelombang dari sonar itu. Waktunya T, jarak tempuhnya karena ini pulang pergi ya, pergi pulang, maka jarak yang ditempuh adalah 2S. Nah, dalam 2S ini cepat rambatnya adalah V, time-nya adalah T, maka hubungannya S sama dengan VT per 2, di mana V-nya adalah kecepatan, S-nya adalah jarak, dan T-nya adalah waktu. Ini pemantulan. Bunyi dapat memantul karena mengenai suatu benda. Kemudian refraksi atau pembiasan. Ini contohnya, gelombang bunyi dapat merambat dari satu medium ke medium lain yang memiliki indeks bias berbeda, maka akan dibiaskan. Contohnya, kita berteriak di lahan terbuka siang hari, maka orang yang berada cukup jauh ini tidak akan bisa mendengar teriakan dengan cukup jelas. Ya, karena sebagian bunyi akan dibiaskan ke angkasa oleh lapisan udara dingin yang ada di atas lapisan udara panas. Nah, kalau malam itu suhu udaranya relatif sama sehingga tidak dibiaskan. Selanjutnya ini saya jelaskan untuk
pelenturan atau difraksi dan interferensinya pakai ini saja. Nah, ini gelombang bunyi dapat berinterferensi jika ada lebih dari satu gelombang bunyi. Nah, kalian perhatikan ini ada terang dan gelap. Di bagian terang ini, jika kita berada di posisi yang bagian terang, maka akan mendengarkan suara bunyi ini lebih jelas. Tetapi ketika kita berdirinya di tempat yang pas menerima gelap, itu akan mendengarkan suara yang lebih lemah. Contohnya, jika ada orang yang mantu ya, itu biasanya membunyikan sound yang cukup keras, itu kadang kita mendengarkan kuat lemah suaranya, kadang keras kadang lemah. Nah, ini karena ada pengaruh interferensi ini. Oleh karena itu, dalam pemasangan sound orang mantu atau di dalam auditorium itu sangat berpengaruh letaknya di mana, karena nanti jika salah maka hadirin akan mendengarkan suaranya yang lemah. Kemudian ini adalah difraksi atau pelenturan bunyi. Ini adalah sumber bunyinya. Jadi yang semula muka gelombang bunyinya seperti ini, setelah melewati celah akan dilenturkan. Nah, ini contohnya jika kalian ada di suatu ruangan, orang yang ada di luar ruangan itu jika bersuara kalian dapat mendengarkan suaranya ya, karena ada celah, bunyinya bisa masuk, melentur. Nah, ini adalah karakteristik dari bunyi, bisa dilenturkan. Kalau interferensi ini berarti bisa dipadukan, nanti akan menimbulkan kuat lemah ya, saling menguatkan, namanya interferensi konstruktif. Selanjutnya ada resonansi dan pelayangan. Resonansi itu pernah dengar ya, peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena benda lain yang bergetar. Cirinya ini frekuensinya nanti hasilnya akan sama. Nah, dan hasilnya akan saling menguatkan. Maksudnya frekuensi sama, misalkan satu benda bergetar, kemudian benda lain ikut bergetar, hasilnya frekuensinya sama. Nah, dari kedua frekuensi ini nanti akan saling menguatkan. Nah, kalau puitis-puitisan, ketika hatimu bergetar, hatiku ikut bergetar, hati kita beresonansi, lah gombal ya. Nah, contohnya pemanfaatan ini pada gitar ya. Kenapa gitar itu diberi tabung? Nah, biar suaranya lebih keras, agar nanti bisa beresonansi, udara yang di dalam tabung itu bisa beresonansi ketika dawenya dipetik. Kemudian contoh pelayangan. Kalau pelayangan itu ada dua benda yang bergetar atau memiliki frekuensi, tetapi frekuensinya hampir sama, selisih sedikit. Jadi ada pelayangan. Kalau yang sama itu namanya beresonansi. Tapi kalau yang pelayangan ini frekuensinya hampir sama. Nah, frekuensi pelayangan itu bisa dicari dari selisih frekuensi benda satu dan benda dua. Ini pelayangan namanya. Selanjutnya ada efek Doppler. Coba kita perhatikan ini. Kita berada diam di pinggir jalan. Kita mendengarkan klakson yang mendekati kita, makin lama suaranya makin tinggi. Begitu menjauhi, rendah lagi ya. Kemudian ini kalau yang sama-sama naik mobilnya, saling mendekat, nah, suaranya tinggi kemudian rendah lagi. Ini namanya efek Doppler. Apa itu efek Doppler? Nah, jadi sumber bunyi, source-nya ini sebenarnya mengeluarkan bunyi, bentuk muka gelombangnya seperti lingkaran-lingkaran ini ya. Tapi begitu dia bergerak, dia akan mengalami perubahan panjang gelombang. Jadi lambdanya, ini lambda aksen ya,
yang sebelah sini lambda double aksen. Jadi kalau yang sebelah kiri ini sumber bunyinya diam, observernya juga diam. Kalau yang sini sumber bunyinya bergerak, maka nanti yang dijauhi akan mengalami panjang gelombang yang lebih panjang, sedangkan yang didekati panjang gelombangnya makin pendek. Nah, kita ingat bahwa V sama dengan F lambda. Nah, untuk cepat rambatnya ini sama, sedangkan frekuensinya nanti akan berubah. Frekuensi yang kita dengar akan berubah karena kaitannya dengan panjang gelombang. Karena di sini nanti panjang gelombang yang mengenai pendengar itu berubah. Nah, berubahnya seperti apa? F itu kan sama dengan V per lambda ya. Wah, ini double, bentar. Nah, kita tahu V sama dengan F lambda sehingga lambdanya V per F. Nah, untuk mencari frekuensi yang didengar oleh pendengar ini tergantung pada ini. V plus minus Vp per V min plus Vs kali Fs. Maksudnya apa? Kok ada plus minusnya? Nah, di sini tadi kita perhatikan dari video tadi ya, ketika pendengar dan sumbernya saling mendekat ternyata frekuensinya makin tinggi. Sehingga yang ini jika saling mendekat maka ini tandanya plus. Jika saling menjauh ini tandanya min. Kemudian yang bawah kalau saling mendekat itu kan frekuensinya jadi tinggi. Nah, biar tinggi frekuensinya besar maka yang bawah ini kalau saling mendekat itu malah tandanya min, sedangkan kalau saling menjauh itu tandanya malah plus. Nah, dengan Fp itu frekuensi yang didengar oleh pendengar, sedangkan Fs adalah frekuensi sumber bunyi, sedangkan V cepat rambat gelombang bunyi. Ini adalah cepat rambat mediumnya ya. Ini kalau searah berarti ya ditambahkan Vp kecepatan pendengar, Vs kecepatan sumber bunyi. Jadi ingat intinya kalau saling mendekat atau salah satu mendekat gitu saja, frekuensinya kan makin tinggi. Nah, biar makin tinggi itu berarti frekuensinya makin besar. Biar makin besar berarti yang atas plus, yang bawah min. Kalau saling menjauh itu kan frekuensinya makin kecil, makin rendah. Sehingga yang atas plus, yang bawah kebalik ya. Yang atas min, yang bawah plus. Oke, sementara itu untuk bagian pertama, kita lanjut ke bagian kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.